Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 ingin berdiskusi tentang hak dan kewajiban. Sebelum kami memulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Gani Abirama dari Teknik Perminyakan dengan NIM akhir 08. Di sini saya memakai pakaian adat Baliage, yaitu kaman dan udeng. Perkenalkan, nama saya Maria Modia dari Teknik Perminyakan dengan NIM akhir 41. Di sini saya menggunakan baju adat Bali Majapahit, yaitu menggunakan kemen dan udeng. Perkenalkan, saya Yulisti Stalwarolo dari Teknik Perminyakan dengan NIM akhir 37. Di sini saya menggunakan kebaya kutu baru dari Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Devika Maharani dari Teknik Perminyakan dengan NIM akhir 25. Di sini saya menggunakan pakaian adat dari Jawa Timur, dari suku Jawa. Di sini saya menggunakan sawek dan baju adat Jawa. Perkenalkan, saya Ivan Dwi Ramadhani dari jurusan Fisika dengan NIM akhir 27. Di sini saya menggunakan pakaian adat suku Batak dari Sumatera Utara, yaitu kain ulos. Perkenalkan, nama saya Rizky Morhan Silain dari Teknik Perminyakan NIM akhir 15. Di sini saya menggunakan pakaian ulos, yaitu pakaian adat dari suku Batak Sumatera Utara. Hai semua. Hai. Halo. Oh iya. Hai Detika. Hari ini kita ada diskusi ya? Ada. Kemarin diskusinya tentang apa? Hak dan kewajiban. Benar tuh. Kewajiban dan warga negara. Kalau ngomong tentang hak dan kewajiban, katanya nih Indonesia tuh pendidikannya masih kurang merata ya. Kalau menurutku pendidikan Indonesia tuh masih kurang merata, soalnya kayak pendidikan di Jawa sama di luar Jawa itu beda banget. Kalau di Jawa tuh pendidikannya kayak bisa dibilang lebih maju daripada yang di luar Jawa. Soalnya kayak dari banyak aspek aja di Jawa itu kayak jadi pusat gitu. Sedangkan di luar Jawa itu enggak, kayak penduduknya juga masih jarang kan. Padahal luas wilayahnya juga Jawa itu kayak banyak lebih besar daripada pulau-pulau lain. Kalau menurutmu kan gimana tentang isu yang ada di masyarakat kalau kayak gitu? Aku setuju sih. Kalau misalkan kayak isu-isu tentang pendidikan tuh masih jadi salah satu tantangan terbesar tentang terutama hak-hak itu. Jadi masih banyak tuh anak-anak terutama di bangku SD, SMP, SMA itu masih belum mendapatkan ini pendidikan yang layak. Contohnya tuh kayak ini. Kalau di Jawa tuh kan udah merata ya, apalagi di Jakarta itu pasti banyak banget kan sekolah. Tapi kalau kita geser sedikit ke Indonesia di bagian timur, di bagian Papua, itu masih banyak banget tuh sekolah yang fasilitasnya bahkan masih belum memadai. Entah bahkan belum ada lampu, masih pakai lampu pijar tuh kalau malam. Itu masih jadinya sampai sekarang juga masih ini sih, isu-isu pendidikan tuh masih menjadi tantangan terbesar lah salah satu. Kalau menurut kamu gimana, Nak? Setuju sih aku sama Rama. Karena gini, harusnya tuh pemerintah tuh meningkatkan infrastrukturnya ya. Nah, apalagi tuh di daerah-daerah terpencil kayak yang di daerah timur sana, Indonesia Timur. Nah, karena masyarakat Indonesia sendiri tuh harusnya apa ya? Penting banget untuk tahu pendidikan. Terus juga mereka juga harus ini sih apa? Mendukung program-program pemerintahnya juga sih. Nah, menurut Amari gimana tuh kalau misalnya dari segi bidang kesehatan, apa sih masalahnya? Isu kesehatan juga krusial ya. Banyak masyarakat yang kurang memadai lah tentang fasilitas kesehatannya tuh kurang memadai. Contohnya nih, rumah sakit yang jauh dari masyarakat gitu. Nah, kalau kayak gitu, menurutmu Ivan, gimana cara mengatasi situasi kayak gitu? Menurut saya fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat ini perlu kita ditingkatkan ya. Contohnya misalnya di masyarakat tersebut tidak ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, maka harus didirikan puskesmas di masyarakat tersebut. Nah, kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerima hak tentang memperoleh kesehatan yang layak. Rizky, bagaimana cara kita agar menyeimbangkan tentang hak kita untuk memperoleh kesehatan yang layak dengan kewajiban kita untuk menjaga kesehatan yang baik? Menjaga kewajiban menjaga kesehatan ya? Iya. Untuk menjaga kesehatan itu udah kewajiban kita masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan itu? Ya kita hidup pola sehat lah dan ikuti peraturan kesehatan dengan rajin berolahraga dan makan sehat 5 sempurna. Nah, menurutmu Dep,
kira-kira apa yang perlu kita lakukan lagi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban ini? Kalau menurutku sih buat kayak gitu perlu adanya sosialisasi ya. Soalnya kalau masyarakat kayak gitu pasti mereka ada kurangnya pengetahuan sama hak dan kewajiban. Kayak kewajiban sama hak itu seharusnya berjalan seiringan gitu. Kalau kita nggak menjalankan kewajiban kita terusan, tapi kita kayak menuntut hak kita tuh harus terpenuhi, pasti kayak susah gak sih kan? Iya, Iya betul sih banget. susah. Kayak contohnya sih kalau menurutku kita pingin lingkungan yang bersih, yang bebas penyakit, berarti kewajiban kita menjaga lingkungan itu agak tetap bersih, terus agak kotor, buang sampah pada tempatnya gitu kan. Kalau menurut aku itu sih, kalau menurutku gimana dong? Oke, kalau ini ya, kalau bicara soal hak, jadi kan kalau hak itu pasti berjalan seiringan dengan kewajiban. Nah, jadi ada banyak banget tuh hak-hak yang bisa dikerjakan seiring dengan kewajiban itu. Contohnya tuh hak berpendapat. Nah, ketika kita berpendapat kan kita pasti ini ya, apa namanya, mengemukakan pendapat kita, suara kita. Tapi di saat yang bersamaan kita tuh juga harus ngedengerin kalau ada orang lagi ngomong, orang lagi berpendapat. Kita tuh nggak boleh kita cuma berpendapat dari sisi kita doang. Kita juga harus menghormati, menghargai tuh suaranya dia, pendapatnya dia. Tapi ngomong-ngomong soal pendapat kayak gitu tuh masih banyak loh isu-isu hoax yang disebarkan secara ugal-ugalan tuh oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu tuh masih marak banget. Menurut kamu gimana sih solusinya buat hoax kayak gitu? Ini sih kalau misalnya buat kayak gitu ya jadiin sosialisasi sih. Nah tapi sosialisasinya tuh lewat platform-platform di media sosial ya. Kan ada tuh, ya IG tuh ada kan kayak misalnya postingan tentang kayak nasihat, intinya kayak kita tuh harus menghormati pendapat orang tuh kayak gimana. Terus ada juga misalnya kita tuh lewat dari kampanye ke sekolah gitu. Karena kita tuh harus belajar menghormati hak pendapat orang lain tuh dari dini ya harusnya. Nah, biar kalau misal nanti kita tuh udah apa ya, umur kalian tuh semakin semakin nambah itu semakin belajar kayak oh aku harus ngerti harus terima pendapat orang kayak Pengalaman gini. jadinya Iya, nambah. jadi ilmu baru lah. Nah, menurut Amari gimana? Kalau dari pemerintah tuh gimana sih cara mereka tuh menegakkan hak dan kewajiban di masyarakat sendiri? Nah, kalau menurutku ya pemerintah itu harus membuat kebijakan yang adil dan tegas. Pemerintah tuh harus membuat hukum yang tanpa pandang bulu. Kan banyak nih yang hukum anggapannya nih tumpul di atas runcing ke bawah. Iya, banyak banget tuh. Jadi kita membuat pemerintah itu untuk adil. Terus mereka juga harus bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu menurutmu Ivan, gimana cara mengatasi pandanganmu tentang peran masyarakat yang terjadi ini? Masyarakat itu perlu ini ya, perlu inisiatif dan juga proaktif. Mereka tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah. Contohnya mereka itu perlu membuat program-program seperti gotong royong. Nah, gotong royong ini kan tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah. Ketua RT ataupun ketua RW-nya tuh mengajak para masyarakatnya untuk gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, dengan lingkungan yang bersih, tentu mereka akan memperoleh hak, yaitu badan yang sehat. Rifki, bagaimana? Rizky. Ya, bagaimana pesanmu tentang hak dan kewajiban ini? Kalau pesan saya tentang hak dan kewajiban ini, ya saya mengajak lah, marilah kita semua, baik yang udah lansia, yang remaja kayak kita, bahkan yang anak-anak, untuk berperan aktif dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban ini. Dengan begitu, kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Itu sih kalau pesan dari saya. Udah cukup ya? Ini mau diakhirin diskusinya gimana ya? Soalnya udah malam sih ini, udah gelap. Maghrib. Kita udah di luar dari tadi kayak nyamuk. Iya sih, boleh. Nenek marah nih kalau keluar malam. Kita cukupin aja dulu ya sampai sini. Makasih ya diskusinya. Oke. Oke, thank you semuanya. Thank you Maaf kalau ada semuanya. salah kata ya. Besok lagi ya kita diskusi lagi. Siap. Ya.